Diputus dan dihina pacar, mantannya seketika menyesal begitu mengetahui. Arini dan Jaka adalah pasangan yang telah menjalin hubungan lebih dari 5 tahun. Sebuah masa yang cukup lama untuk sepasang kekasih di desa mereka. Arini, seorang gadis desa yang dikenal dengan penampilannya yang sederhana. Selalu berbusana tertutup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarganya. Wajahnya yang manis selalu dihiasi senyuman, dan matanya yang cerah memancarkan kepolosan serta keceriaan. Sifatnya yang lugu dan kejujuran yang terpancar dari setiap perkataannya membuatnya mudah disukai oleh siapa saja, baik tetangga, teman, bahkan orang-orang yang baru pertama kali bertemu dengannya. Semua merasa nyaman berada di dekat Arini. Jaka di sisi lain adalah seorang sarjana muda yang penuh ambisi. Dia baru saja menyelesaikan pendidikannya dan kini sedang merintis bisnisnya dari nol. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang berbeda dengan Arini, Jaka merasa bahwa dirinya menemukan sesuatu yang istimewa dalam diri gadis desa itu. Kesederhanaannya adalah oasis bagi Jaka yang meskipun terpelajar, kerap merasa letih dengan dunia yang penuh kompetisi dan ambisi di luar sana. Hubungan mereka tumbuh kuat seiring berjalannya waktu. Arini bukan hanya kekasih bagi Jaka, tetapi juga sahabat terbaik yang selalu ada di sisinya. Meskipun kehidupan mereka tidak selalu mudah, terutama karena Jaka sedang dalam tahap awal merintis usahanya, Arini tidak pernah mengeluh. Dia justru menjadi sumber semangat bagi Jaka. Setiap kali Jaka merasa lelah atau putus asa, Arini selalu hadir dengan senyum hangatnya, mengingatkan Jaka bahwa mereka bersama-sama dalam perjalanan ini. Di mata Arini, Jaka adalah sosok yang penuh tekad dan pantang menyerah. Meskipun dia tidak memahami seluk-beluk bisnis, Arini percaya pada Jaka dan mimpinya. Baginya, keberhasilan Jaka adalah keberhasilan mereka bersama. Oleh karena itu, dia selalu siap membantu Jaka dengan apapun yang dia bisa. Meskipun hanya sekedar memberikan dukungan moral atau membantu pekerjaan sederhana di bisnis kecil Jaka. Kesederhanaan dan kejujuran Arini yang alami adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Jaka. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota dan tuntutan dunia bisnis, Arini adalah rumah yang nyaman, tempat di mana Jaka selalu bisa kembali dan merasa damai. Bagi Jaka, Arini bukan hanya sekedar pasangan, tapi juga fondasi yang menopang seluruh hidupnya. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, Arini dengan kehidupan desa yang tenang dan tradisional, sementara Jaka dengan ambisi dan mimpi besar di dunia modern. Cinta mereka tumbuh subur di antara perbedaan itu. Keduanya saling melengkapi, menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka, dan bermimpi untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. Meskipun hubungan mereka masih dalam tahap pacaran, Arini tak pernah ragu untuk melibatkan dirinya dalam bisnis online yang sedang dirintis oleh Jaka. Setiap pagi setelah menyelesaikan tugas-tugas rumahnya, Arini akan pergi ke tempat Jaka. Ia selalu siap membantu, mulai dari packing hingga mengatur orderan yang masuk. Tanpa pamrih, Arini bekerja dengan sepenuh hati. Seolah-olah bisnis tersebut adalah miliknya sendiri. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna, bekerja sama dengan begitu alami, saling melengkapi dalam setiap langkah yang diambil. Saat Jaka merasa lelah karena tuntutan bisnis yang terus meningkat, Arini selalu hadir dengan senyum hangat dan semangat yang tak pernah surut. Ia selalu tahu cara membuat Jaka merasa lebih baik dengan sekedar memberikan kata-kata penyemangat atau dengan melakukan hal-hal kecil yang membuat Jaka merasa dihargai. Keduanya begitu harmonis, seolah tak ada masalah yang bisa merusak kebersamaan mereka. Setiap tantangan yang muncul, mereka hadapi bersama dengan kepala dingin dan senyum di wajah mereka. Meyakini bahwa selama mereka bersama, mereka dapat mengatasi apapun. Lambat laun, kerja keras Jaka mulai membuahkan hasil. Bisnisnya yang semula kecil kini mulai berkembang pesat. Penjualan meningkat dan Jaka bahkan berhasil membeli mobil baru. Sebuah pencapaian besar yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Namun, kesuksesan ini juga membawa perubahan yang perlahan, tapi pasti, mulai mengganggu keseimbangan hubungan mereka. Jaka yang sebelumnya selalu fokus pada kerja keras dan kesederhanaan,
mulai tertarik pada gaya hidup yang lebih glamor. Ia sering menghabiskan waktu bersama teman-teman kuliahnya di kafe-kafe mewah, sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Teman-temannya ini membawa Jaka ke dunia yang berbeda, dunia di mana penampilan dan status sosial menjadi hal yang penting. Sementara itu, Arini tetap setia di sisi Jaka, meski ia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Ia menahan diri untuk tidak terlalu memikirkannya. Baginya, kesuksesan Jaka adalah kesuksesan mereka berdua. Arini terus memberikan dukungannya, meskipun hatinya mulai terusik dengan kenyataan bahwa Jaka semakin sering meninggalkannya untuk menikmati waktu bersama teman-temannya. Seiring berjalannya waktu, Arini mulai merasakan adanya jarak yang perlahan terbentuk di antara mereka. Jaka yang dulu selalu melibatkan Arini dalam segala hal, kini lebih sering terlihat asik dengan dunianya sendiri. Meski begitu, Arini mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase sementara. Ia terus berpegang pada keyakinan bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. Namun di lubuk hatinya, Arini tahu bahwa hubungan mereka sedang diuji oleh perubahan yang tak terduga ini. Seiring bisnis Jaka semakin berkembang, begitu pula tuntutan yang harus ia hadapi. Orderan semakin banyak, pengiriman semakin sering, dan jadwal semakin padat. Di tengah kesibukan itu, Jaka mulai lebih sering meminta bantuan Arini untuk mengurus hampir semua hal yang berkaitan dengan bisnisnya. Dari memeriksa stok barang hingga mengepak paket, Arini yang tak pernah mengenal lelah terus bekerja membantu Jaka. Ia tak pernah mengeluh meskipun tugas-tugasnya tersebut semakin hari semakin menyita waktunya. Namun perubahan mulai terasa. Jaka yang dulu selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus setiap kali Arini membantunya, kini mulai bersikap berbeda. Sikap manisnya perlahan memudar, digantikan dengan nada bicara yang dingin dan perintah yang dilontarkan tanpa basa-basi. Arini, tolong cek lagi stok barang di gudang, aku harus pergi sekarang, kata Jaka suatu hari, tanpa menoleh atau memberikan senyum seperti biasanya. Arini yang sedang sibuk mengepak barang menoleh ke arah Jaka. Tapi Jaka, aku masih harus menyelesaikan orderan ini. Mungkin bisa ditunggu sebentar? Tanyanya dengan nada hati-hati. Jaka menghela nafas panjang, terlihat tak sabar. Aku sudah bilang, aku harus pergi. Kamu bisa menyelesaikannya nanti kan? Lagi pula ini penting, jangan terlalu banyak alasan. Arini terdiam, hatinya tersayat oleh kata-kata Jaka. Tapi ia mengangguk pelan. Baiklah, akan aku cek sekarang. Seiring berjalannya waktu, Jaka semakin sering meninggalkan Arini untuk menikmati waktu bersama teman-teman kuliahnya di kafe-kafe mewah. Malam itu, saat Arini sedang menyelesaikan pekerjaannya sendirian, Jaka pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat ceria, mungkin karena ia baru saja bersenang-senang dengan teman-temannya. Tanpa memperhatikan Arini yang masih sibuk di ruang kerja, Jaka langsung duduk di sofa, mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetik dengan cepat. Hari itu Arini merasakan dadanya sesak, seolah-olah ada beban berat yang menghimpitnya. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan kecewa dan sakit hati yang selama ini ia pendam. Jaka yang kini lebih sering bersikap dingin dan acuh, tidak lagi seperti pria yang dulu ia kenal. Cinta yang selama ini ia perjuangkan terasa semakin jauh, seperti bayangan yang tak bisa lagi ia gapai. Arini tahu, ia harus berbicara dengan Jaka. Ia harus mengungkapkan perasaannya, walaupun hatinya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Ketika Jaka pulang malam, Arini sudah siap. Ia menunggu di ruang tamu, duduk di sofa dengan tangan gemetar. Jaka masuk tampak lelah, namun dengan wajah yang tak lagi penuh perhatian seperti dulu. Ia hanya melirik Arini sekilas sebelum meletakkan kunci mobilnya di meja. Jaka, kita perlu bicara. Suara Arini bergetar, namun ada ketegasan di dalamnya. Jaka menghentikan lengganya, menghela nafas dengan berat. Apalagi Arini, aku benar-benar lelah hari ini. Ini tidak bisa ditunda lagi. Arini bersikeras. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa kamu sudah berubah, Jaka. Kamu tidak lagi memperlakukan aku seperti dulu. Jaka mengerutkan kening. Ekspresi wajahnya mengeras. Berubah? Arini, kamu tahu bisnis ini sedang berkembang. Aku punya banyak tanggung jawab sekarang. Kamu harus mengerti. Aku mengerti, Jaka. Aku selalu mendukungmu. Aku selalu ada di sini untukmu. Tapi aku merasa kamu sudah tidak menganggapku penting lagi. Kamu lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temanmu daripada aku. Aku merasa diabaikan, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Mata Arini mulai berkaca-kaca, suaranya bergetar dengan emosi yang menumpuk.
Jaka memalingkan wajahnya, jelas tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Arini. Arini, kita sudah dewasa, kalau kamu tidak bisa menerima perubahan ini, mungkin masalahnya ada di kamu, bukan di aku. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Arini. Jadi, menurutmu aku yang salah? Karena aku masih sama seperti dulu, sedangkan kamu sudah berubah. Jaka mendekat, nadanya semakin tegas dan kasar. Iya Arini, kamu terlalu lugu. Kamu terlalu sederhana, lihat dirimu, penampilanmu, cara berpikirmu. Semuanya ketinggalan zaman. Aku sudah tidak bisa lagi menjalani hubungan ini denganmu. Teman-teman kuliahku, mereka lebih paham tentang dunia ini, tentang bagaimana seharusnya hidup di zaman sekarang. Arini terdiam. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Jadi, 5 tahun ini tidak berarti apa-apa bagimu. Semua yang kita lalui bersama, semua yang aku lakukan untukmu, itu semua tidak ada artinya. Jaka menatap Arini dengan dingin. Aku menghargai apa yang sudah kita lalui, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kamu terlalu kuno Arini. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangiku, seseorang yang lebih modern dan memahami gaya hidupku sekarang. Hati Arini hancur mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Jaka. Dunia yang ia bangun bersama Jaka selama 5 tahun terakhir seolah-olah runtuh di hadapannya. Cinta yang selama ini ia perjuangkan, yang ia korbankan begitu banyak untuknya kini terasa sia-sia. Arini mencoba berbicara, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ia merasa sesak, napasnya berat. Jaka, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Aku selalu bersamamu di saat susah maupun senang. Dan sekarang kamu ingin meninggalkanku hanya karena aku tidak sesuai dengan standar barumu. Jaka menggeleng kepala, seolah muak dengan pembicaraan ini. Arini, aku tidak ingin berdebat lagi. Aku rasa kita sudah tidak cocok lagi. Kita harus berpisah. Aku ingin kamu pergi dari hidupku. Perkataan itu bagaikan pukulan telak yang membuat Arini terhuyung. Matanya yang basah menatap Jaka dengan penuh luka. Jaka, tolong pikirkan lagi. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Namun Jaka tidak memberikan respon. Dengan wajah yang keras dan dingin, ia hanya berkata, ini sudah keputusan akhirku Arini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Arini tak lagi bisa menahan isaknya. Tubuhnya bergetar, perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan sakit hati. Ia tahu tidak ada yang bisa mengubah pikiran Jaka sekarang. Dengan hati yang hancur, ia berbalik dan pergi, meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan indah yang kini berubah menjadi tempat yang penuh luka. Di luar, angin malam bertiup kencang, seolah turut merasakan kesedihan Arini. Dalam hatinya, Arini tahu bahwa babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak yang penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian. Ia berjalan menjauh dari tempat yang dulu ia anggap sebagai rumah, dengan air mata yang terus mengalir di pipinya, meninggalkan cinta yang pernah ia kira akan bertahan selamanya. Arini berjalan sendirian di sepanjang jalan setapak yang berkelok menuju rumahnya. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, membawa serta kesedihan yang mendalam di hatinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seolah-olah bumi sendiri menolak untuk melepaskannya dari tempat yang penuh dengan kenangan. Air mata terus mengalir dari matanya, tidak pernah berhenti sejak ia meninggalkan Jaka. Namun kali ini, air mata itu tidak membawa kelegaan, hanya menambah beban yang sudah tak tertahankan di dadanya. Di rumahnya, Arini duduk di atas ranjang yang selama ini menjadi saksi bisu dari segala harapannya. Perjuangannya selama ini yang ia kira akan berakhir dengan kebahagiaan, kini terasa sia-sia. Hatinya hancur seakan seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Bayangan Jaka terus menghantui pikirannya. Membayangkan wajahnya yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi dingin dan tak berperasaan. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Jaka, pada senyuman yang dulu selalu menenangkan hatinya, pada janji-janji yang kini hanya tinggal kenangan. Arini mencoba tidur, tetapi setiap kali ia menutup mata, ingatan tentang perpisahan mereka terus menghantui. Rasa sakit di hatinya begitu dalam, menyelimuti setiap pikiran dan perasaannya. Tidak ada tempat di mana ia bisa berlindung dari bayangan masa lalu. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka hatinya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas kenangan itu muncul menyiksa batinnya. Hari-hari berlalu, tetapi kesedihan Arini tidak pernah mereda. Ia mulai mengurung diri, menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Keceriaannya yang dulu selalu terpancar, kini tergantikan oleh kesunyian yang membekukan. Bahkan senyumannya yang dulu selalu menghiasi wajahnya, kini hilang, tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak berujung.
Arini merasa hampa, seolah-olah hidupnya telah kehilangan makna. Tidak ada lagi semangat yang dulu selalu membara dalam dirinya. Semua terasa kosong. Depresi mulai merayapi jiwanya, perlahan tapi pasti. Setiap pagi yang ia lalui terasa seperti beban yang tak tertanggungkan. Dan setiap malam membawa ketakutan akan kesendirian yang abadi. Arini merasa terperangkap dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Ia kehilangan dirinya sendiri. Tak lagi mengenal siapa ia sebenarnya. Semua yang pernah ia perjuangkan, semua cinta yang pernah ia berikan, kini hanya menjadi serpihan-serpihan kenangan yang menyakitkan. Akhirnya, Arini menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bertahan di kampung halamannya. Tempat yang dulu ia anggap sebagai rumah, kini hanya membawa kepedihan yang tak tertahankan. Setiap sudut kampung mengingatkannya pada Jaka, pada mimpi-mimpi yang kini telah hancur berkeping-keping. Dengan hati yang berat, Arini memutuskan untuk pergi, meninggalkan semua yang pernah ia cintai, semua yang pernah ia perjuangkan. Di suatu pagi yang kelabu, Arini membereskan barang-barangnya. Tidak banyak yang ia bawa, hanya beberapa pakaian dan kenangan yang tak mungkin bisa ia tinggalkan. Dengan langkah yang berat, ia melangkah keluar dari rumahnya untuk terakhir kalinya. Jalanan kampung yang biasa ia lalui setiap hari terasa begitu asing. Seolah-olah ia sedang mengucapkan selamat tinggal pada sebuah dunia yang tidak akan pernah bisa ia kunjungi lagi. Arini menaiki bus menuju kota. Menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Pohon-pohon, sawah, dan rumah-rumah yang dulu selalu memberinya rasa tenang kini hanya menjadi bayangan yang memudar di kejauhan. Ia tahu perjalanannya menuju kota bukan hanya untuk mencari kehidupan baru, tetapi juga untuk melarikan diri dari masa lalunya yang penuh luka. Di dalam bus yang melaju kencang, Arini mencoba menenangkan hatinya. Namun perasaan hampa itu tetap ada. Mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Meski ia berharap bisa memulai hidup baru, hatinya masih tertambat pada kenangan-kenangan yang tak mungkin bisa ia hapus. Setiap detik terasa begitu lambat, seolah-olah waktu sendiri menolak untuk membawanya jauh dari masa lalu. Arini tiba di kota dengan hati yang berat. Kota yang besar dan asing, dengan ribuan wajah yang tidak dikenalinya. Seakan menyambutnya dengan dingin, namun di balik kesedihan dan kehampaan ada secercah harapan kecil. Harapan bahwa di tempat baru ini ia bisa menemukan kembali dirinya yang hilang. Dan mungkin suatu hari bisa melupakan semua luka yang pernah ada. Dengan langkah yang gemetar, Arini melangkah memasuki kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Meski luka di hatinya masih terbuka, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa memulai hidup baru, jauh dari bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Setelah Arini pergi, Jaka merasa ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Hari-harinya yang dulu dipenuhi dengan aktivitas bersama Arini, kini terasa sepi. Awalnya Jaka merasa baik-baik saja, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari hidupnya yang baru. Bahwa ia sudah membuat keputusan yang tepat. Namun seiring berjalannya waktu, segalanya berubah. Bisnis yang selama ini ia banggakan, yang awalnya berjalan lancar dengan bantuan Arini, kini mulai terasa berat dan rumit. Jaka mulai merasa kewalahan. Setiap hari dihabiskannya dengan mengurus pesanan, melayani pelanggan, dan menangani masalah-masalah yang terus muncul. Tanpa Arini di sisinya, segala sesuatu terasa lebih sulit. Ia yang dulu hanya perlu memerintah dan semuanya berjalan lancar, kini harus melakukan semuanya sendiri. Setiap kali ia melakukan kesalahan, setiap kali ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, bayangan Arini muncul di benaknya. Ia mulai merindukan sentuhan lembut dan kesabaran Arini yang selalu tahu bagaimana cara mengatasi setiap masalah dengan tenang dan efisien. Puncaknya terjadi ketika sebuah pesanan besar tertunda karena kesalahan Jaka dalam mengelola waktu. Pelanggan mengeluh dan Jaka duduk termenung di kursinya menatap layar komputer dengan kosong. Pikirannya melayang, membayangkan bagaimana jika Arini masih ada di sini. Tiba-tiba ia merasakan dorongan kuat untuk mencarinya, untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Tanpa pikir panjang, Jaka segera menghubungi Arini. Namun tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi dan lagi, tetapi teleponnya tetap tidak diangkat. "Arini, di mana kamu?" Jaka berbisik pelan, suaranya dipenuhi penyesalan. Hari berganti minggu, dan Jaka semakin terpuruk. Ia mencari Arini kemana-mana, ke rumahnya, ke tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi bersama, bahkan menanyakan kepada teman-teman mereka.
Namun tidak ada seorang pun yang tahu di mana Arini berada, seolah-olah ia telah lenyap dari muka bumi. Setiap hari yang berlalu tanpa kabar dari Arini membuat perasaan bersalah di hati Jaka semakin dalam. Ia mulai menyadari betapa besar arti keberadaan Arini dalam hidupnya. Bukan hanya sebagai kekasih, tetapi juga sebagai sahabat, rekan, dan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Di suatu malam, Jaka duduk sendirian di dalam kamar yang gelap. Lampu-lampu kota yang bersinar dari jendela hanya membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berarti. Ia memikirkan semua hal yang telah terjadi, semua kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan kepada Arini, dan bagaimana ia telah merendahkannya. Penyesalan membakar hatinya. "Kenapa aku begitu bodoh?" bisik Jaka kepada dirinya sendiri. Suaranya serak. "Kenapa aku biarkan dia pergi? Kenapa aku sakiti dia? Padahal dia adalah satu-satunya yang selalu ada untukku." Air mata perlahan mengalir di pipi Jaka. Ia sudah kehilangan Arini, dan ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Dalam kesunyian malam, Jaka hanya bisa meratapi penyesalannya. Berharap bahwa suatu hari ia bisa menemukan Arini lagi. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa harapan itu mungkin tidak akan pernah terwujud. Setahun berlalu sejak Arini pergi, waktu yang bagi Jaka terasa seperti penantian panjang yang tak berujung. Hari-harinya di kampung seolah kehilangan warna. Dan bisnis yang dulu ia banggakan kini mulai meredup. Jaka tak pernah bisa sepenuhnya melupakan Arini. Setiap kali ia melewati tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi bersama, perasaan bersalah dan penyesalan terus menghantuinya. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan. Arini seolah menghilang tanpa jejak, meninggalkan Jaka dengan kenangan yang menyakitkan. Suatu pagi ketika Jaka sedang duduk di sebuah warung kopi di kampung, ia melihat seseorang yang tidak asing baginya berjalan melintasi jalan utama. Namun penampilannya begitu berbeda hingga Jaka harus memperhatikan dengan seksama untuk memastikan siapa dia. Arini, wanita yang selama ini ia kenal sebagai gadis desa yang sederhana dan polos, kini tampil dengan anggun dan penuh percaya diri. Pakaian yang ia kenakan modern dan elegan, rambutnya tertata rapi, dan cara berjalan Arini memancarkan aura ketenangan yang dewasa. Jaka terperangah, ia hampir tidak bisa percaya bahwa wanita di depannya adalah Arini yang dulu. Seperti tersihir, pandangannya tak bisa lepas dari sosok Arini yang telah berubah drastis. Tidak hanya penampilannya yang membuat Jaka terpana, tetapi juga aura yang kini dipancarkan Arini. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia membawa dirinya, sebuah kepercayaan diri yang tidak pernah ada sebelumnya. Perasaan menyesal langsung menggelayuti hati Jaka. Bagaimana mungkin ia pernah melepaskan Arini? Bagaimana mungkin ia tidak melihat potensi luar biasa yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya? Pikiran itu terus berputar di kepalanya, menghantamnya dengan gelombang penyesalan yang semakin kuat. "Kenapa aku begitu bodoh?" Jaka bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Ia bangkit dari kursinya mencoba mengejar Arini. Ketika akhirnya ia berhasil mendekat, Jaka merasa gugup seperti seorang pemuda yang baru pertama kali jatuh cinta. Perubahan Arini membuatnya kembali merasakan yang dulu pernah ia rasakan. Tetapi kali ini dengan intensitas yang jauh lebih besar. Ia tahu bahwa ia harus memperbaiki kesalahan masa lalunya. "Arini," Jaka akhirnya berkata dengan suara yang terdengar bergetar. Namun Arini hanya menoleh dengan tenang, tanpa ekspresi yang menunjukkan bahwa ia merasa terkejut atau terganggu oleh kehadiran Jaka. Arini menatap Jaka dengan mata yang kini penuh dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Di balik tatapan itu, ada kekuatan yang tidak pernah Jaka lihat sebelumnya. Dia bukan lagi gadis yang dulu ia kenal. Bukan lagi seseorang yang bisa ia kendalikan atau perintah semaunya. Arini telah berubah menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Dan Jaka merasa sangat kecil di hadapannya. Jaka membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi kata-kata yang ingin ia sampaikan tertahan di tenggorokannya. Ia ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, dan ingin kembali bersama Arini. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, Arini telah berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Jaka yang terpaku di tempat. Saat itu, Jaka menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah ia buat. Arini yang dulu setia mendampinginya, yang ia remehkan dan sakiti, kini telah menjadi seseorang yang jauh di luar jangkauannya.
Jaka menatap punggung Arini yang semakin menjauh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa dunia benar-benar telah meninggalkannya. Penyesalan yang selama ini hanya bersemayam di dalam hatinya, kini berubah menjadi kenyataan pahit yang tak bisa ia elakkan. Setelah pertemuan pertama yang menggetarkan antara Jaka dan Arini setelah sekian lama, Jaka merasa dorongan kuat untuk memperbaiki segalanya. Dia tak ingin menyerah begitu saja. Bagaimanapun juga, Arini adalah wanita yang telah mendampinginya selama 5 tahun. Seseorang yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, meskipun akhirnya ia sakiti. Dengan tekad baru, Jaka memutuskan untuk mencoba mendekati Arini lagi. Namun, ketika Jaka akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepada Arini, ia langsung dihadapkan dengan kenyataan pahit. Arini dengan tatapan mata yang tenang dan penuh kepastian menolak ajakan Jaka untuk kembali. Tidak ada keraguan dalam suaranya saat ia menjelaskan alasan kepulangannya. "Aku kembali bukan untukmu, Jaka. Aku kembali untuk menikah," ucap Arini dengan tegas. Nada suaranya tanpa beban tetapi penuh makna. Perkataan Arini menghantam Jaka seperti petir di siang bolong. Ia tak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari Arini. Di depan matanya, wanita yang dulu selalu mengikutinya dengan setia kini telah berbalik dan melanjutkan hidupnya tanpa menoleh ke belakang. Tak ada yang bisa Jaka katakan. Lidahnya keluh, hatinya hancur berkeping-keping. Semua bayangan masa lalu mereka berdua runtuh dalam sekejap. Hari pernikahan Arini tiba dengan cepat. Desa tempat mereka tinggal yang biasanya sepi kini dipenuhi dengan suasana meriah dan penuh kegembiraan. Jaka datang ke acara itu bukan sebagai tamu yang diundang, tetapi sebagai seseorang yang masih terikat dengan kenangan masa lalu yang enggan ia lepaskan. Ia berdiri di antara kerumunan, melihat dari kejauhan bagaimana Arini tampil anggun dan mempesona dalam balutan gaun pengantin putih yang elegan. Setiap langkah Arini menuju pelaminan seperti menusuk hati Jaka yang terluka. Suami Arini adalah seorang pria yang tampan, berwibawa, dan jelas mencintainya dengan tulus. Ia adalah seorang pengusaha sukses, seseorang yang mampu memberikan kehidupan yang selama ini mungkin hanya bisa diimpikan oleh Arini. Mahar yang diberikan kepada Arini, emas, perhiasan, dan berbagai barang mewah, menjadi simbol betapa berbeda kehidupan Arini yang sekarang dibandingkan dengan masa lalu mereka yang penuh perjuangan. Semua itu terasa seperti ejekan bagi Jaka, mengingatkan betapa ia telah menyia-nyiakan wanita yang pernah begitu ia cintai. Ketika Jaka menyaksikan prosesi pernikahan itu, hatinya semakin remuk. Setiap senyum yang terukir di wajah Arini, setiap tawa bahagia yang terdengar, hanya menambah luka di hatinya. Ia menyadari bahwa Arini telah menemukan kebahagiaannya sejati. Kebahagiaan yang tidak mungkin lagi ia hancurkan. Arini telah melanjutkan hidupnya sementara Jaka terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Setelah pernikahan itu, hidup Jaka semakin berantakan. Bisnis yang dulu ia banggakan mulai mengalami kemunduran yang tajam. Pikiran Jaka tidak lagi fokus. Setiap kali ia duduk di meja kerjanya, yang terlintas dalam benaknya hanyalah wajah Arini dan kenangan-kenangan mereka bersama. Ia tak bisa lagi bekerja dengan baik. Kesedihan dan penyesalan merasuki setiap aspek kehidupannya, dan itu mulai berdampak pada kesehatannya. Jaka sering jatuh sakit, tubuhnya melemah seiring dengan mentalnya yang semakin runtuh. Ia berulang kali mencoba menghubungi Arini, bukan untuk memintanya kembali, tetapi untuk memohon maaf, untuk mengakui betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Namun semua itu sia-sia. Arini telah pergi, tidak hanya dari kehidupannya, tetapi juga dari seluruh masa lalunya yang kelam. Malam demi malam, Jaka hanya bisa terbaring di tempat tidurnya, memikirkan bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat, bahwa tidak ada cara untuk membalikan waktu dan memperbaiki apa yang telah rusak. Satu-satunya yang tersisa untuknya adalah penyesalan yang mendalam, rasa sakit yang tidak akan pernah sembuh, dan bayangan tentang apa yang bisa terjadi jika ia tidak pernah melepaskan wanita yang telah memberikan segalanya untuknya. Arini telah menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang seharusnya bisa ia nikmati bersama Jaka, jika saja Jaka tidak begitu buta oleh kesombongan dan ambisi. Sementara itu, Jaka hanya bisa meratapi nasibnya yang pahit, terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah ia hapus.